Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 520. Kita tidak akan melepaskan kesempatan ini. Merekalah sebenarnya yang telah memporak-porandakan rencana kita setelah kita berhasil memperalat Dandang Ireng, sehingga Dandang Ireng tidak berhasil merebut kekuasaan di bukit kecil itu. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Kakang? Keduanya harus kita singkirkan dari bukit ini. Baru kemudian kita mencari kesempatan untuk menguasai bukit kecil itu, sebagaimana yang sudah kita rencanakan dengan mempergunakan Dandang Ireng sebagai alatnya. Kita akan dapat mendirikan sebuah perguruan dengan nama sebagaimana nama perguruan yang sudah ada di sana. Bukankah dengan demikian kita harus mulai dari permulaan lagi? Ya. Kita tidak mempunyai pilihan. Karena itu maka kita harus segera mulai. Adalah sangat menguntungkan bahwa sekarang kita menemukan kedua orang suami istri itu. Kita akan melenyapkan mereka, sebagai pernyataan bahwa langkah kita yang baru sudah kita mulai. Yang seorang lagi, bertanya perempuan itu. Bukankah orang itu salah seorang pemimpin dari perguruan ini? Bukankah orang itu yang bernama Kumuda? Ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan atas orang itu? Jika kita melenyapkan sepasang suami istri itu, maka kita juga harus membunuh Kumuda. Tetapi bukankah menyingkirkan Kumuda tidak akan terlalu sulit bagi kita? Jika Kumuda itu bekerja sama dengan sepasang suami istri itu? Seberapa tinggi ilmu sepasang suami istri yang nampaknya masih terlalu muda untuk menghadapi kita berdua, maka keduanya tidak akan banyak memeras keringat kita. Bahkan bersama Kumuda sekalipun. Kumuda termasuk seorang yang berilmu tinggi. Menurut keterangan mereka yang sempat melarikan diri dan melihat cara sepasang suami istri itu bertempur, maka keduanya berilmu sangat tinggi. Jangan terpengaruh oleh laporan para cucurut itu. Mereka adalah pengecut yang tidak berguna sama sekali. Sebenarnya aku ingin membunuh mereka, tetapi aku mempunyai pertimbangan lain. Pada kesempatan mendatang, mereka akan dapat kita jadikan umpan lagi bersama orang lain, sebagaimana mereka menyertai Dandang Ireng memasuki padepokan yang pernah dihuninya itu. Jika itu pertimbangan Kakang, baiklah. Jangan biarkan mereka menjadi semakin jauh. Keduanya pun kemudian bergerak dengan cepat. Bukan hanya perempuan yang bertubuh tinggi dan ramping itu sajalah yang seakan-akan tidak berbobot sehingga mampu bergerak dengan ringan, tetapi laki-laki yang bertubuh kekar itu pun mampu pula bergerak dengan cepatnya. Ketika mereka bergerak di sela-sela gerumbul perdu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tiba-tiba berhenti. Ki Kumuda pun berhenti. Tetapi ia tidak segera mendengar sebagaimana didengar oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun beberapa saat kemudian, maka ia pun berdesis. Ya. Aku mendengarnya. Ketiga orang itu tidak perlu menunggu terlalu lama. Mereka pun segera melihat dua sosok yang seakan-akan terbang menukik dari belakang gerumbul di atas tebing yang tidak terlalu tinggi itu. Dua orang laki-laki dan perempuan itu pun kemudian dengan lunak menapak di hadapan Gelagah Putih, istrinya dan Ki Kumuda. Ketiga orang itu bergeser surut setapak. Dengan nada tinggi Gelagah Putih berkata, "Kalian berdua telah mengejutkan kami." "Maaf, Kisanak," sahut laki-laki separuh baya yang bermata cekung itu. "Kami tidak bermaksud mengejutkan kalian." "Siapakah kalian berdua, dan apakah maksud kalian menghentikan kami bertiga?" bertanya Gelagah Putih kemudian. "Jadi kalian belum mengenal kami?" "Belum, Kisanak." "Baiklah. Jika demikian kami akan memperkenalkan diri kami. Orang menyebutku Gagak Bergundung. Perempuan ini adalah istriku, Nyi Gagak Bergundung." Ki Kumuda terkejut mendengarkan nama itu. Hampir di luar sadarnya ia pun bertanya. "Jadi kalian berdua inikah yang digelari suami istri Gagak Bergundung dari Goa Susuhing Angin?" "Kau sudah mendengar namaku, Kumuda." "Aku sudah mendengarnya. Tetapi kau pun sudah tahu namaku." "Aku dapat mengenali hampir setiap penghuni padepokan ini, kecuali mereka para pemula. Aku dapat mengenali Umbul Telu, Lampita, Kumuda dan Ganjur, kemudian masih ada beberapa orang lain pada lapisan atas murid-murid perguruan Awang-Awang. Selain mereka, maka para murid perguruan ini pun membuat tempat tinggal tersebar di atas bukit ini. Selain mereka, masih ada sekelompok anak-anak muda yang tinggal di bangunan utama padepokanmu." "Dari mana kau tahu?" Orang yang menyebut dirinya Gagak Bergundung itu tertawa.
Di sela-sela suara tertawanya ia pun berkata, "Tetapi ada bedanya, Kumuda. Jika aku mengenalmu, bukan karena namamu yang besar dan pantas untuk dikenal. Tetapi aku sengaja berusaha mengenali orang-orang yang berada di atas bukit ini. Berbeda dengan namaku, yang banyak dikenal karena kami berdua memang pantas dikenal." "Untuk apa kau datang kemari, Gagak Bergundung?" bertanya Ki Kumuda. "Kami hanya ingin sekedar melihat-lihat bukitmu, Kumuda." "Hanya itu?" "Ya. Tetapi ternyata di sini aku melihat dua orang yang telah mengotori bukitmu ini. Kedua suami istri ini. Kenapa kau anggap mereka mengotori bukit ini? Mereka justru telah membantu kami menghadapi saudara-saudara seperguruan kami yang tekah berkhianat." Satu cerita yang menggelikan. Apalah artinya dua orang laki-laki dan perempuan ini bagi perguruanmu, yang telah memiliki banyak orang-orang berilmu tinggi? Lawan kami terlalu banyak. Karena itu kami merasa sangat berhutang budi kepada keduanya, yang telah terjun di kancah pertempuran dan ternyata keduanya berilmu sangat tinggi. Kau telah dipengaruhi oleh sikap sombong mereka. Aku juga sudah mendengar, seakan-akan keduanya mampu menyapu lereng bukit ini yang dirayapi oleh para pengikut Dandang Ireng. Ya. Dengan demikian, maka kedatangan kami berdua tidaklah sia-sia. Apa maksudmu? Bertanya Ki Kumuda. Aku, Gagak Bergundung suami istri yang tidak terkalahkan di daerah selatan ini, ingin membuktikan, apakah benar keduanya berilmu tinggi. Jika mereka mengiyakan anggapan orang bahwa mereka berilmu tinggi, maka mereka harus dapat setidaknya mengimbangi kemampuan kami. Kami berdua tidak mau kehilangan gelar kami, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Gagak Bergundung, bertanya Gelagah Putih kemudian. Apakah sebenarnya alasanmu, sehingga kau menantang kami berdua untuk melawanmu? Bukankah kita belum pernah bertemu dan belum pernah saling bersinggungan kepentingan? Sudah aku katakan, bahwa aku tidak ingin kehilangan gelarku. Aku tidak mau ada orang lain yang dianggap berilmu sangat tinggi di daerah kuasaku. Karena itu, maka setiap orang yang muncul di dunia olah kanuragan, harus aku pangkas dan bahkan harus aku bongkar sampai ke akarnya. Bukan hanya kalian berdua yang akan aku musnahkan, tetapi juga perguruan kalian. Guru kalian dan saudara-saudara seperguruan kalian. Aku yakin bahwa kalian bukan lahir dan besar di perguruan awang-awang. Apakah alasanmu itu sudah cukup pantas untuk menantang orang lain untuk bertempur? Tentu. Bagaimana pendapatmu jika kami mengakui bahwa kalian berdua adalah orang yang memiliki ilmu tertinggi di lingkungan ini? Mungkin kau akan mengakui kebesaran namaku di hadapanku. Tetapi esok atau lusa jika kau tidak berada di hadapanku, kau akan berkata lain. Bukankah kau dapat mencari kami dan membuat perhitungan? Itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Kenapa aku harus menunggu kau ingkari pernyataanmu? Bukankah sekarang kita sudah bertemu? Menurut pendapatku, agar kami tidak membuang-buang waktu, kami akan membunuh kalian bertiga. Sesudah itu kami tidak akan terganggu lagi oleh keingkaran kalian terhadap pengakuan kalian di hadapanku sekarang. Gagak Bergundung, berkata Gelagah Putih. Alasanmu itu tentu alasan yang sekedar kau buat-buat. Gagak Bergundung itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata dengan lantang. Apapun yang kau katakan, aku akan tetap membunuh kalian berdua. Apapun alasannya. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Jadi inilah kenyataan tentang sepasang suami istri yang bernama Gagak Bergundung, dari Goa Susuhing Angin di perbukitan di sebelah Rawa Pening itu, geram Ki Kumuda. Nama besarmu ternyata muncul dari kuasa kegelapan. Jangan sesali nasibmu yang buruk, Kumuda. Karena aku akan membunuh kedua orang suami istri yang tidak tahu diri ini, maka kau pun akan mati, agar kau tidak menjadi saksi kematian kedua orang suami istri ini. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, Gagak Bergundung. Jika sudah waktunya datang, dimanapun serta dengan sebab apapun, maka mati itu akan menjemputku. Tetapi jika hari ini waktumu yang akan datang, maka kau berdualah yang akan mati. Aku ingin mengoyak mulutmu, Kumuda. Atau kaulah yang akan mati lebih dahulu dari kedua orang ini. Tidak, Gagak Bergundung, sahut Gelagah Putih. Kau berdua atau kami berdua. Kau harus mengalahkan kami lebih dahulu, jika kalian ingin bertempur melawan Ki Kumuda. Kalian berdua memang bukan lawan Ki Kumuda. Sebelum kalian dapat berbuat apa-apa, jantung kalian sudah berhenti berdenyut.
Tetapi jika kalian lebih dahulu bertempur melawan kami berdua, maka kalian masih akan mempunyai kesempatan untuk menikmati perbandingan ilmu di antara kita. Anak iblis kalian semuanya. Baik. Kami berdua akan lebih dahulu membunuh kalian berdua. Tetapi jika Kumuda ingin melibatkan diri, kami sama sekali tidak berkeberatan, karena dengan demikian, maka pekerjaan kami akan lebih cepat selesai. Tidak, sahut Gelagah Putih. Kami berdua, dan kalian pun berdua. Ki Kumuda akan menjadi saksi, apakah yang akan terjadi di antara kita. Persetan, anak iblis. Kesombonganmu telah menyentuh langit. Tetapi kau akan segera mati. Istrimu juga akan mati. Demikian pula Kumuda. Betapapun tinggi ilmunya, tetapi bagi kami, Kumuda tidak lebih dari seekor nyamuk yang akan mati dengan sekali tepuk. Beri aku kesempatan, geram Ki Kumuda. Biarlah aku menanggapinya, Paman. Kamilah yang sebenarnya menjadi sasaran mereka, apapun alasannya. Karena itu, biarlah kami yang melayaninya, karena persoalannya adalah antara kami berdua dan mereka berdua. Bagus. Gagak bergundung itu pun menyahut dengan nada tinggi. Segera bersiaplah untuk mati. Mayat kalian bertiga akan aku lemparkan ke jurang itu, hingga saatnya baunya mengganggu anak-anak yang sedang menggembalakan kambingnya. Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun berkata kepada Ki Kumuda. Minggirlah, Ki Kumuda. Biarlah kami berdua melayani kedua iblis dari Goa Susuhing Angin ini. Ki Kumuda tidak menjawab. Ia sadari kelebihan Gelagah Putih dan Rara Wulan sebagaimana dilaporkan para murid perguruan awang-awang. Karena itu maka ia pun bergeser surut. Yang kemudian berhadapan adalah Gelagah Putih dan Rara Wulan dengan Gagak Bergundung suami istri. Sayang bahwa kecantikanmu akan ikut terlempar ke jurang itu, anak manis, desis Nyi Gagak Bergundung, yang bertubuh tinggi melampaui kebanyakan perempuan. Karena itu, maka Rara Wulan pun harus mengangkat wajahnya pada saat ia berbicara dengan Nyi Gagak Bergundung. Ada kecantikan terkesan di wajah Nyi Gagak Bergundung. Tetapi ada pula kesan keganasannya. Ketika perempuan itu tertawa, maka suara tertawanya melengking tinggi, seperti suara tertawa hantu perempuan yang melihat tanah yang masih merah di pekuburan. Nyi, tiba-tiba saja Rara Wulan bertanya. Kalau aku boleh bertanya, berapa umurmu sekarang? Nyi Gagak Bergundung mengerutkan dahinya. Namun tiba-tiba ia pun tertawa. Untuk apa kau tanyakan berapa umurku? Wajahmu membingungkan. Kadang-kadang aku melihat kau seolah-olah baru berumur sekitar 30 tahun. Tetapi kemudian wajahmu itu berkerut, sehingga rasa-rasanya kau sudah berumur 50 tahun lebih. Ternyata kau benar-benar anak iblis. Dalam keadaan yang gawat, dan bahkan umurmu akan terputus sampai hari ini, kau masih sempat bergurau. Aku tidak bergurau, Nyi. Aku benar-benar bingung melihat garis-garis wajahmu. Tetapi yang jelas bahwa kau adalah perempuan yang bengis tanpa kelembutan sama sekali. Kau benar, jawab Nyi Gagak Bergundung. Aku bukan perempuan yang cengeng yang bermanja-manja dan memanjakan orang. Selama ini kami adalah suami istri yang sangat ditakuti, karena kami membunuh orang yang tidak kami kehendaki untuk hidup terus sebagaimana kalian berdua, karena kalian berdua akan dapat mengganggu pekerjaan-pekerjaan kami di kemudian hari. Apakah pekerjaanmu? Nyi Gagak Bergundung terdiam sesaat. Namun sambil menggeram ia pun menjawab. Pekerjaanku adalah membunuh. Karena itu bersiaplah. Sebentar lagi aku akan membunuhmu. Rara Wulan menarik nafas panjang. Sementara itu ia melihat Gelagah Putih sudah bergeser menjauh dan mulai bertempur melawan Ki Gagak Bergundung. Nampaknya perempuan ini bersungguh-sungguh, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Agaknya suami istri ini benar-benar pembunuh yang tidak berjantung. Mereka dapat membasahi tangan mereka dengan darah orang-orang yang tidak bersalah sekalipun, dengan tanpa debar di dada mereka. Karena itu, maka Rara Wulan pun harus mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Ia belum tahu tataran ilmu perempuan itu yang sesungguhnya, sedangkan niat perempuan itu untuk membunuhnya bukan sekedar untuk mengancamnya saja. Bayangan kematianmu sudah nampak di wajahmu, perempuan cantik, desis Nyi Gagak Bergundung sambil tersenyum. Senyumnya telah menggetarkan jantung Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan menjawab. Kau keliru, Nyi.
Yang kau lihat di sorot mataku bukan bayangan kematianku, tetapi isyarat akan kematian lawanku. Agaknya isyarat itu sudah kau lihat sendiri. Persetan kau. Perempuan yang bertubuh tinggi itu tidak berbicara lagi. Ia pun segera meloncat menyerang Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan telah bersiap sepenuhnya. Ia pun segera bergeser menghindari serangan itu, dan bahkan ia pun segera membalas menyerang. Serangan Rara Wulan ternyata mengejutkan lawannya. Ia tidak mengira bahwa Rara Wulan mampu bergerak setangkas itu. Sehingga dengan demikian, maka perempuan itu seolah-olah telah diperingatkan untuk berhati-hati menghadapi perempuan yang masih terhitung muda itu. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya saling menyerang dan saling menghindar. Keduanya berloncatan dengan cepatnya. Kiku muda yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin berdebar-debar. Dilihatnya dua orang laki-laki sedang bertempur dengan garangnya, sementara dua orang perempuan bertempur dengan gerak yang cepat, tangkas dan cekatan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi, desis Kiku muda. Namun ketika mereka sudah bertempur beberapa lama, maka Ki Gagak Bergundung dan Nyi Gagak Bergundung mulai menyadari bahwa lawan mereka adalah benar-benar orang berilmu tinggi yang mampu mengimbangi ilmu mereka. Karena itu, maka mereka pun telah meningkatkan ilmu mereka selapis demi selapis. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan menyadari bahwa kedua orang suami istri yang bernama Gagak Bergundung itu benar-benar memiliki ilmu yang sangat tinggi. Semakin lama pertempuran pun menjadi semakin sengit. Nyi Gagak Bergundung yang mendapat lawan yang mampu menahan serangan-serangannya, menjadi semakin marah. Ia tidak mengira bahwa perempuan yang masih terhitung muda itu memiliki ilmu yang mampu mengimbangi ilmunya, bahkan setelah ia meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Di mana anak ini menimba ilmu, desis Nyi Gagak Bergundung. Bahkan ia melihat unsur-unsur gerak yang mulai membingungkannya. Sebenarnya lah ketika pertempuran menjadi semakin sengit, serta Nyi Gagak Bergundung meningkatkan ilmunya semakin tinggi, maka Rara Wulan pun mulai menapak ke dalam tata gerak ilmu yang semakin rumit. Meskipun ia masih berpijak kepada unsur-unsur gerak dari ilmu perguruan yang diturunkan lewat Ki Sumangkar di bawah bimbingan Sekar Mirah, serta ilmu yang disadapnya dari perguruan Ki Sadewa dan Kiai Gringsing lewat suaminya dan Agung Sedayu, namun segala sesuatunya telah menjadi semakin matang. Arti dari setiap gerakan, arah serta sasarannya, menjadi semakin tajam. Namun dengan demikian, Nyi Gagak Bergundung yang mempunyai pengalaman yang luas itu menjadi agak sulit untuk mengenali unsur-unsur gerak itu. Ia menjadi bingung untuk menyebut, perempuan yang masih terhitung muda itu dilahirkan dari jalur perguruan yang mana. Nyi Gagak Bergundung itu pun kemudian semakin meningkatkan ilmunya, untuk memaksa Rara Wulan menunjukkan alas yang paling mendasar dari perguruannya. Dalam keadaan yang sulit, maka seseorang akan terpaksa kembali pada ilmu yang paling dikuasainya. Tetapi debar di jantung Nyi Gagak Bergundung itu menjadi semakin keras, ketika ia sadari bahwa unsur-unsur gerak lawannya itu masih tetap saja membingungkannya. Bahkan meskipun Nyi Gagak Bergundung mencoba menekan perempuan yang masih terhitung muda itu, sama sekali tidak berhasil. Serangan-serangan Nyi Gagak Bergundung yang datang membadai, masih saja selalu dihindari oleh Rara Wulan. Tetapi ketika Nyi Gagak Bergundung bergerak semakin cepat, maka Rara Wulan tidak lagi selalu menghindar. Dengan hati-hati ia mulai menjajagi kekuatan dan tenaga Nyi Gagak Bergundung. Benturan-benturan kecil pun tidak lagi dapat dihindari. Namun benturan-benturan kecil itu sudah cukup mengejutkan Nyi Gagak Bergundung. Gila anak ini, berkata Nyi Gagak Bergundung di dalam hatinya. Dari mana ia menyadap kekuatan dan tenaga yang demikian kuatnya, dilandasi dengan tenaga dalamnya yang sangat besar. Sebenarnya lah dalam benturan-benturan yang terjadi, Nyi Gagak Bergundung merasa betapa kuatnya tenaga lawannya itu. Tetapi Nyi Gagak Bergundung masih merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sepasang gagak yang namanya ditakuti oleh banyak orang. Bahkan gerombolan-gerombolan perampok dan penyamun yang garang pun hatinya akan menjadi kuncup jika mereka mendengar nama Gagak Bergundung. Karena itu, maka Nyi Gagak Bergundung itu masih tetap yakin bahwa ia akan dapat menghancurkan perempuan yang sombong itu. Dalam pada itu, pertempuran antara Gagak Bergundung melawan Gelagah Putih pun menjadi semakin sengit. Ki Gagak Bergundung juga menjadi heran, bahwa lawannya itu masih saja mampu mengimbangi ilmunya yang ditingkatkannya semakin tinggi. Dalam gejolak kemarahannya, maka Ki Gagak Bergundung pun telah meningkatkan ilmunya sampai ke tataran tertinggi, didukung oleh tenaga dalamnya yang sangat kuat.
Tetapi ternyata bahwa lawannya yang masih terhitung muda itu masih saja mampu mengimbanginya. Bahkan kadang-kadang tenaga dalam lawannya itu sempat mengejutkannya. Ketika tataran ilmu keduanya menjadi semakin tinggi, maka serangan-serangan mereka pun silih berganti mulai menembus pertahanan lawan. Sekali-sekali serangan Gagak Bergundung sempat mendorong Gelagah Putih beberapa langkah surut. Namun pada kesempatan lain, Gagak Bergundunglah yang terlempar surut dan bahkan kehilangan keseimbangannya. Namun demikian Gagak Bergundung itu terjatuh, maka ia pun segera melenting berdiri. Namun sentuhan-sentuhan serangan Gelagah Putih yang menjadi lebih sering menembus pertahanan Gagak Bergundung. Bahkan sentuhan-sentuhan serangan Gelagah Pulih itu pun terasa mulai menyakiti tubuhnya. Gila orang ini, geram Gagak Bergundung. Ternyata orang ini memang berilmu tinggi. Di atas sebuah batu padas yang besar, Ki Kumuda berdiri dengan wajah yang tegang. Sekali-sekali ia memperhatikan Gelagah Putih yang bertempur melawan Gagak Bergundung. Namun sejenak kemudian, perhatiannya tertuju kepada pertempuran antara Rarawulan dan Nyi Gagak Bergundung. Bahkan sampai beberapa lama, Ki Kumuda tidak dapat meyakini, siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu. Ketika kemudian terjadi benturan-benturan di antara Gelagah Putih dan Gagak Bergundung, maka Ki Kumuda pun mulai berpengharapan. Ia melihat bahwa kekuatan Gelagah Putih yang didukung oleh tenaga dalamnya ternyata lebih besar dari lawannya. Di setiap benturan yang terjadi, maka Gagak Bergundunglah yang selalu tergetar surut. Demikian pula Rarawulan yang bertempur melawan Nyi Gagak Bergundung. Agaknya Rarawulan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari lawannya. Namun Ki Kumuda pun menyadari bahwa orang-orang yang berilmu tinggi terbiasa menyimpan ilmu pamungkasnya, yang hanya akan dipergunakan pada saat-saat yang paling gawat. Ilmu pamungkas itulah yang biasanya akan menentukan, siapakah di antara mereka yang akan mampu mengalahkan lawannya. Ki Kumuda meyakini bahwa Gagak Bergundung suami istri yang namanya ditakuti oleh banyak orang itu mempunyai pegangan yang diandalkannya sebagai ilmu pamungkasnya. Tetapi agaknya Gagak Bergundung itu masih belum merasa perlu untuk melepaskan ilmu pamungkasnya. Dalam keadaan yang semakin sulit karena serangan-serangan Gelagah Putih yang semakin sering menembus pertahanannya, maka Gagak Bergundung tidak segera sampai pada ilmu puncaknya itu. Tetapi Gagak Bergundung masih akan mencoba kemampuannya mempergunakan senjata. Ketika Gagak Bergundung tidak lagi dapat mengingkari kenyataan bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan lawannya, ia tidak segera melepaskan ilmu puncaknya. Tetapi ditariknya goloknya yang besar, yang berada di sarungnya yang melekat di punggungnya. Aku akan membelah kepalamu dan menaburkan otakmu yang penuh dengan kesombongan itu, anak iblis, geram Gagak Bergundung. Gelagah Putih meloncat surut. Ia melihat golok yang besar, panjang dan tentu berat. Tetapi di tangan Gagak Bergundung, golok itu berputaran seperti baling-baling belarak. Jangan sesali nasibmu yang buruk, berkata Gagak Bergundung lebih lanjut. Baiklah, sahut Gelagah Putih. Aku tidak ingin kepalaku terbelah. Karena itu, maka aku pun akan mempergunakan senjataku. Gelagah Putih tidak menunggu lagi. Ia pun segera mengurai ikat pinggangnya yang merupakan senjata andalannya. Gagak Bergundung mengerutkan dahinya. Katanya, apa artinya ikat pinggangmu itu? Golokku adalah golok pusaka turun-temurun. Golokku dibuat oleh seorang empu di pertapaannya, di kaki Gunung Kendeng, lebih dari 200 tahun yang lalu. Ayahku telah membabat puluhan lawannya dengan golok ini. Kakekkulah yang telah membunuh Ki Jalak Ambal yang diakui dapat menghilang itu, dan membelah dadanya. Sedangkan aku telah memenggal kepala lawan-lawanku yang jumlahnya tidak terhitung lagi. Ada dua kemungkinan pada ceritamu itu, yang kedua-duanya tidak berharga bagiku. Pertama, kau membual. Seorang pembual adalah seorang yang licik dan biasanya seorang pengecut. Kedua, jika ceritamu itu benar, maka kau adalah bayangan kuasa kegelapan yang harus dihancurkan. Hidupmu sama sekali tidak berharga bagi sesamamu. Apalagi bagi pencipta jagat raya ini. Kau adalah kerak kehidupan yang hanya akan mengotori bumi ini. Wajah Gagak Bergundung menjadi merah. Kemarahannya telah membuat jantungnya bagaikan membara. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang Gelagah Putih dengan garangnya. Goloknya yang besar dan berat itu terayun-ayun bagaikan selembar kapas kering yang tidak berbobot. Tetapi Gelagah Putih mampu bergerak cepat sekali. Setelah menjalani laku sebagaimana ditunjukkan oleh kitab Ki Namaskara, maka Gelagah Putih telah mengalami loncatan yang jauh pada tataran ilmunya.
Karena itu, menghadapi Gagak Bergundung, Gelagah Putih mampu menempatkan dirinya pada lapis yang bahkan lebih tinggi dari lawannya. Meskipun demikian, Gagak Bergundung itu pun masih saja berteriak. Apapun yang kau lakukan, anak iblis, golok pusakaku yang disebut Kiai Naga Padma ini akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gelagah Putih tidak menghiraukannya. Tetapi Ki Kumudalah yang menjadi semakin tegang. Nama Gagak Bergundung telah membuatnya berdebar-debar. Apalagi ketika ia mendengar nama golok Kiai Naga Padma. Tetapi bagaimana mungkin golok Kiai Naga Padma berada di tangan seorang yang muncul dari kuasa kegelapan itu? Menurut pendengarannya, Kiai Naga Padma adalah pusaka seorang pertapa, yang pada masa sebelumnya banyak berbuat kebajikan dan menolong sesamanya. Seorang pertapa yang hanya diketahuinya dengan sebutan Kiai Pupus Kendali. Namun nama Kiai Pupus Kendali itu sudah lama tidak pernah disebut-sebut lagi. Kakang Umbul Telu mungkin mengetahui lebih banyak tentang Kiai Naga Padma, desis Ki Kumuda. Sebenarnya lah bahwa golok di tangan Gagak Bergundung itu telah memaksa Ki Kumuda menjadi berdebar-debar. Putaran golok itu seolah-olah memunculkan bara yang kemerah-merahan di udara. Gelagah Putih yang bertempur dengan sengitnya, harus melihat kenyataan itu pula. Dengan jantung yang berdebar ia mulai memperhatikan golok di tangan lawannya yang garang itu. Luar biasa, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Golok itu tentu bukan golok yang dibuat oleh pandai besi kebanyakan. Golok itu tentu dibuat oleh seorang empu yang mumpuni, yang jarang ada duanya. Namun di tangan Gelagah Putih pun tergenggam senjatanya yang dapat dipercaya. Meskipun wujudnya hanya sebuah ikat pinggang, tetapi senjata itu sudah terbukti memiliki kelebihan dari jenis-jenis senjata yang lain. Apalagi di tangan Gelagah Putih yang berilmu sangat tinggi, setelah ia menguasai sebagian besar isi kitab, yang menurut tanggapannya diterimanya dari Kiai Namaskara, meskipun dengan cara yang tidak dapat dimengertinya. Dengan demikian, maka keberadaan golok Kiai Naga Padma di tangan Gagak Bergundung sama sekali tidak menggetarkan jantung Gelagah Putih. Apalagi setelah mereka terlibat dalam pertempuran yang sengit. Gagak Bergundung yang mengira akan dapat segera menebas senjata lawannya sehingga putus, ternyata sangat mengejutkannya. Ketika kedua senjata itu beradu, maka seakan-akan golok yang dibanggakan oleh Gagak Bergundung itu membentur tongkat baja yang tidak tergoyahkan. Di luar sadarnya, Gagak Bergundung itu mengumpat kasar. Justru tangannya lah yang tergetar sehingga telapak tangannya terasa pedih. Gagak Bergundung meloncat beberapa langkah surut. Sedangkan Gelagah Putih sengaja tidak memburunya. Gelagah Putih sengaja memberi waktu kepada Gagak Bergundung untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Dari mana kau dapatkan senjatamu itu, geram Gagak Bergundung. Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Aku membelinya di pasar di padukuhan sebelah, jawab Gelagah Putih sambil tersenyum. Pasar yang hampir mati karena para pedagang tidak mau singgah lagi. Pasar yang dibayangi oleh kerusuhan karena para perampok dan penyamun yang berkeliaran di jalan-jalan. Persetan dengan bualanmu. Jadi, menurut pendapatmu, dari mana aku dapatkan senjata ini? Kau akan menyesali kesombonganmu itu. Aku atau kau? Gagak Bergundung yang menjadi semakin marah itu telah meloncat menyerangnya pula. Goloknya yang besar terayun dengan derasnya mengarah ke leher Gelagah Putih. Namun dengan tangkasnya pula Gelagah Putih menggerakkan senjatanya. Dengan paduan antara jenis senjatanya pilihan di tangannya serta ilmunya yang sangat tinggi, dilambari pula oleh tenaga dalamnya, maka Gelagah Putih menangkis serangan lawannya. Pada saat kedua senjata pilihan itu beradu, maka segumpal bunga api telah memercik ke udara. Ternyata Gagak Bergundung justru telah terguncang. Beberapa langkah ia tergetar surut. Sementara itu, Gelagah Putih masih berdiri tegak di tempatnya. Sekali lagi Gagak Bergundung mengumpat kasar. Namun ia tidak dapat mengelak dari kenyataan bahwa lawannya memiliki kemampuan yang sulit dibayangkannya. Namun Gagak Bergundung masih mempunyai harapan untuk memenangkan pertempuran itu. Ia masih mempunyai beberapa simpanan yang akan dapat dipergunakan untuk mengakhiri pertempuran, jika tidak ada lagi jalan lain. Dalam pada itu, Ki Kumuda yang menjadi penasaran atas keberadaan golok itu di tangan Gagak Bergundung, telah berteriak. Heh, Gagak Berundung! Dari mana kau dapatkan golok Kiai Naga Padma itu? Bukankah golok itu milik seorang pertapa yang dikenal dengan nama Kiai Pupus Kendali? Persetan dengan Pupus Kendali. Ia bukan apa-apa bagi ayahku.
Pupus Kendali tidak lebih dari belalang yang menyebut dirinya elang. Kau telah membunuhnya? Gagak Bergundung tidak sempat menjawab. Serangan Gelagah Putih datang beruntun, sehingga Gagak Bergundung harus berloncatan surut. Namun kemudian Gelagah Putih justru menghentikan serangannya sambil berkata, "Jawab pertanyaan Kiku Muda. Kau bunuh Kiai Pupus Kendali itu? Apa pedulimu dengan Kiai Pupus Kendali? Sekarang aku akan membunuhmu, anak bengal." Gagak Bergundunglah yang kemudian meloncat menyerang Gelagah Putih dengan kecepatan yang tinggi. Namun Gelagah Putih mampu mengimbangi kecepatan gerak Gagak Bergundung itu. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran dengan irama yang semakin cepat. Gagak Bergundung merasa bahwa ia tidak mungkin beradu kekuatan dan tenaga dengan orang yang masih terhitung muda itu. Tetapi Gagak Bergundung akan mengandalkan pertempuran selanjutnya dengan kecepatan geraknya. Goloknya yang besar itu semakin cepat berputar dengan meninggalkan cahaya kemerah-merahan di udara. Dalam pada itu, Nyi Gagak Bergundung pun masih bertempur dengan garangnya melawan Rara Wulan. Ternyata seperti Gagak Bergundung, istrinya itu pun tidak mengira bahwa ia akan berhadapan dengan seorang perempuan yang masih terhitung muda, namun berilmu sangat tinggi. Jika semula para pengikut Dandang Ireng melaporkan kepadanya tentang ilmu dua orang suami istri yang sangat tinggi, Nyi Gagak Bergundung masih sangat meragukannya. Namun di medan, ia benar-benar bertemu dengan perempuan sebagaimana dikatakan oleh pengikut Dandang Ireng itu. Seperti suaminya, maka dalam keadaan terdesak Nyi Gagak Bergundung pun telah menarik senjatanya. Sebilah pedang yang berwarna kehitam-hitaman dengan pamor yang berkeredipan. Jarang dapat dijumpai pedang yang dibuat dengan pamor yang mendebarkan itu, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Dengan demikian ia pun mengerti bahwa pedang itu bukanlah sembarang pedang. Agaknya Nyi Gagak Bergundung pun menyadari bahwa Rara Wulan memperhatikan pedangnya yang dibanggakannya. "Kau perhatikan pedangku, perempuan cantik?" bertanya Nyi Gagak Bergundung. "Iya," jawab Rara Wulan. "Pedangmu adalah pedang yang sangat bagus. Bukan sekedar bagus buatannya. Tetapi pedangku adalah pedang yang bertuah. Tidak seorang pun yang dapat lolos dari ujung pedangku jika aku sudah terlanjur menariknya dari urangkanya. Oh, iya. Pedangku adalah senjata pemberian guruku. Aku adalah murid perempuan terbaik di perguruanku, sehingga guruku telah mewariskan pedang ini kepadaku. Pedang yang dinamainya Kiai Samekta, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kiai Tigas Prahara. Nama yang membuat kulitku meremang. Tidak hanya meremang. Tetapi kulitmu akan terkoyak-koyak sebelum tubuhmu akan terkapar di jurang itu. Kita akan melihat, siapakah yang lebih beruntung di antara kita." Nyi Gagak Bergundung tidak menyahut. Tetapi ia pun mulai memutar pedangnya. Desingnya seperti gaung sendaran merpati yang terbang berputar di langit. Rara Wulan bergeser surut, ia pun segera melepaskan selendangnya dan memegang kedua ujungnya dengan kedua tangannya. "Apa yang akan kau lakukan dengan selendangmu?" Rara Wulan tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja satu ujung selendangnya itu terjulur lurus mengarah ke dada Nyi Gagak Bergundung. Perempuan itu terkejut. Dengan serta-merta ia memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Tetapi Nyi Gagak Bergundung itu tidak sepenuhnya terlepas dari garis serangan selendang Rara Wulan. Ujung selendang Rara Wulan masih juga menyentuh bahu Nyi Gagak Bergundung. Akibatnya ternyata sangat menyakitkan hati perempuan bertubuh tinggi ramping dan berwajah bengis itu. Terdengar ia berdesah tertahan. Namun tubuhnya menjadi goyah. Selangkah ia bergeser surut, dan bahkan hampir saja Nyi Gagak Bergundung kehilangan keseimbangannya. "Anak iblis," geram Nyi Gagak Bergundung. "Aku bunuh kau. Aku belah jantung di dadamu." Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi perempuan itu sudah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, keduanya pun segera tenggelam dalam pertempuran yang sengit. Serangan Nyi Gagak Bergundung pun datang susul menyusul bagaikan ombak yang berguncang di lautan. Tetapi serangan Nyi Gagak Bergundung tidak meruntuhkan pertahanan Rara Wulan. Bahkan Nyi Gagak Bergundung merasa betapa sulitnya menembus pertahanan itu. Sekali-sekali ujung pedang Nyi Gagak Bergundung terjulur mengarah ke sasaran. Namun ternyata bahwa Rara Wulan selalu saja sempat bergeser menghindar. Bahkan ketika Nyi Gagak Bergundung yang telah berada di tataran yang lebih tinggi dari ilmunya,
sehingga tubuhnya seakan-akan dapat melayang di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nyi Gagak Bergundung masih saja tidak mampu menyentuh tubuh Rara Wulan dengan ujung senjatanya. Rara Wulan pun mampu mengimbangi kecepatan gerak Nyi Gagak Berundung. Bahkan dalam benturan senjata yang terjadi, Nyi Gagak Bergundung justru merasakan betapa tenaga dalam lawannya menjadi semakin besar. Dalam pertempuran yang menjadi semakin sengit, serangan Rara Wulanlah yang semakin sering menembus pertahanan Nyi Gagak Bergundung. Ujung selendangnya beberapa kali sempat menyentuh tubuh lawannya. Bahkan ketika ujung selendang Rara Wulan tepat mengenai dada Nyi Gagak Bergundung, maka Nyi Gagak Bergundung itu pun terdorong beberapa langkah surut, dan bahkan kemudian kehilangan keseimbangan. Nyi Gagak Bergundung itu pun jatuh terlentang. Untunglah bahwa segerumbul perdu sempat menahan tubuhnya, sehingga tidak terguling ke dalam jurang. Meskipun jurang itu tidak begitu dalam, namun tumbuh-tumbuhan berduri yang tumbuh di lereng jurang itu akan dapat menyakitinya. Agaknya Nyi Gagak Bergundung tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Meskipun ia bersenjata pedang pemberian gurunya, namun pedang itu tidak mampu menyentuh kulit lawannya. Karena itu, maka Nyi Gagak Bergundung telah berniat untuk mengakhiri pertempuran itu dengan mempergunakan ilmu puncaknya. Karena itu, demikian Nyi Gagak Bergundung itu bangkit berdiri, maka ia pun justru menyarungkan pedangnya. Rara Wulan pun menyadari apa yang akan dilakukan oleh Nyi Gagak Bergundung. Karena itu, maka Rara Wulan pun segera mengikatkan selendangnya di lambungnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun tiba-tiba terdengar isyarat yang menghentak daun telinga. Tiba-tiba saja Rara Wulan melihat Gagak Bergundung bagaikan kilat menyambar pergelangan tangan istrinya. Sesaat kemudian, kedua bayangan itu bagaikan terbang meninggalkan arena pertempuran. Rara Wulan sudah siap memburunya. Namun terdengar gelagah putih mencegahnya. "Jangan, Rara. Aku akan dapat mengejarnya," jawab Rara Wulan. "Ya. Tetapi kita memerlukan waktu yang lama. Keduanya memiliki ilmu meringankan tubuh yang baik. Pada saat kita dapat menyusul mereka, maka kita tentu sudah berada di tempat yang jauh sekali. Jadi menurut perhitungan Kakang, kita pasti akan dapat menyusul mereka?" "Menurut perhitunganku dapat, meskipun masih tergantung banyak hal yang mungkin kita hadapi." Rara Wulan menarik nafas panjang. Yang dikatakan oleh gelagah putih itu meyakinkan dirinya, bahwa ia pun sudah menguasai ilmu meringankan tubuh dengan baik. Setidak-tidaknya sama seperti Gagak Bergundung dan istrinya. Tetapi Kakang, keduanya adalah orang yang sangat berbahaya. Mungkin pada suatu saat mereka akan kembali ke padepokan ini, justru pada saat kita sudah pergi. Ki Kumuda melihat apa yang terjadi. Ki Kumuda akan dapat melaporkannya kepada Ki Umbul Telu. Kemungkinan kembalinya Gagak Bergundung akan memacu para penghuni padepokan ini untuk semakin meningkatkan ilmu mereka, setidak-tidaknya para sesepuhnya. Kita akan berbicara dengan Ki Kumuda. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian mendapatkan Ki Kumuda yang masih berdiri di tempatnya. Namun di wajahnya membayangkan hati yang kecewa. "Sayang, keduanya dapat melarikan diri," desis Ki Kumuda. "Ya. Mereka memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat baik. Mereka dapat lari seperti angin," sahut Gelagah Putih. "Apakah mereka tidak akan kembali?" bertanya Ki Kumuda. "Aku kira tidak dalam waktu dekat. Agaknya ada kesempatan bagi para sesepuh di padepokan ini untuk mempersiapkan diri. Tetapi sulit untuk mengimbangi ilmu mereka. Mungkin sendiri-sendiri, para sesepuh padepokan ini memerlukan waktu yang lama untuk dapat menyusul kemampuan Gagak Bergundung. Tetapi bukankah para sesepuh di padepokan ini dapat bekerja sama untuk menghadapi mereka? Betapapun tinggi ilmu keduanya, namun mereka tidak akan dapat melawan para penghuni padepokan ini yang juga berilmu tinggi, dalam jumlah yang jauh lebih banyak." Ki Kumuda mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Marilah. Kita memberikan laporan kepada Kakang Umbul Telu." Mereka bertiga pun kemudian berjalan beriring kembali ke bangunan utama padepokan yang berada di atas bukit itu. Laporan Ki Kumuda itu sempat membuat para sesepuh yang ikut mendengarnya menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka tidak akan ingkar dari tanggung jawab mereka. Yang harus mereka lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kemungkinan yang buruk itu, meskipun mereka pun yakin bahwa Gagak Bergundung tidak akan kembali dalam waktu dekat.
Sementara itu, gagak bergundung suami istri yang menyadari bahwa mereka berdua tidak disusul oleh kedua lawan mereka, telah berhenti di pinggir jalan. Dalam waktu yang singkat, mereka sudah berada di tempat yang jauh dari perguruan awang-awang. Kedua orang suami istri itu berilmu sangat tinggi, desis gagak berundung. Mereka mampu mengimbangi ilmu kita berdua. Tidak, sahut Nyi Gagak bergundung. Sebenarnya aku ingin membinasakan perempuan yang sombong itu dengan ilmu pamungkasku. Tetapi Kakang telah mengajakku meninggalkan arena. Justru aku ingin mencegahnya, Nyi. Jika kau mempergunakan ilmu andalanmu, maka perempuan itu pun akan melakukan hal yang sama. Aku pun tidak berniat untuk mempergunakan ilmu andalanku. Kakang meragukan kemampuanku, dan bahkan kemampuan Kakang sendiri. Bukan begitu. Tetapi menurut dugaanku, keduanya tentu juga memiliki ilmu yang mereka andalkan. Nah, bukan aku tidak meyakini ilmu kita, tetapi seberapa tinggi ilmu pamungkas mereka? Jika ilmu mereka lebih tinggi atau setidak-tidaknya mengimbangi ilmu kita, maka dalam keadaan yang lemah, kita sulit akan mempertahankan diri. Seandainya kedua orang suami istri itu mengalami kesulitan sebagaimana kita alami dalam benturan ilmu andalan yang seimbang, namun masih ada Kumuda di arena itu. Ia akan dapat berbuat lebih jauh lagi terhadap kita berdua, yang menjadi lemah karena benturan ilmu andalan itu. Tetapi aku yakin, bahwa ilmuku akan menghancurkan perempuan itu. Yang aku ragukan, jika ilmu lawan-lawan kita mampu mengimbangi ilmu kita. Agaknya keduanya memiliki landasan ilmu yang sangat kokoh. Nyi Gagak bergundung menarik nafas panjang. Tetapi kemudian sambil mengangguk ia pun berkata, "Ya, mungkin Kakang benar. Tenaga dalam perempuan itu sangat tinggi. Ketika ujung selendangnya menyentuh dadaku, rasa-rasanya nafasku menjadi pepat dan tersumbat. Sementara itu ujung pedangku masih belum mampu menyentuh pakaiannya. Agaknya perempuan itu juga memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi. Ya, agaknya kita belum dapat menjajaki kemampuan mereka yang sesungguhnya, meskipun kita sudah bertempur beberapa lama. Mereka mampu bergerak sangat cepat. Tetapi mereka tidak mengejar kita. Tentu ada perhitungan lain." Keduanya pun kemudian terdiam. Sambil berjalan perlahan-lahan menyusuri tepi hutan, mereka masih merenungi kemampuan lawan-lawan mereka. Mereka pun tertegun ketika mereka melihat seekor kijang yang berlari kencang menerobos gerumbul-gerumbul perdu di bibir hutan. Namun kemudian menghilang di antara pepohonan. "Jika saja kita dapat bergerak selincah kijang," desis Nyi Gagak bergundung. Namun kedua orang suami istri itu tidak pernah membayangkan bahwa lawan-lawan mereka yang masih terhitung muda itu pernah hidup sebagai sepasang kijang, pada saat mereka menjalani laku tapangidang. Dalam pada itu, Nyi Gagak bergundung pun bertanya, "Sekarang apa yang akan kita lakukan?" "Kita kembali ke sarang kita lebih dahulu. Kita akan membuat pertimbangan-pertimbangan baru." "Apakah kita akan kembali ke padepokan itu?" "Kita mempunyai banyak waktu. Kita tidak tergesa-gesa. Mungkin kita akan kembali kelak." Nyi Gagak bergundung mengangguk-angguk. Keduanya pun kemudian mempercepat langkah mereka. Di padepokan, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah melibatkan diri dalam kesibukan sehari-hari. Bahkan Ki Umbul Telu yang berusaha menghubungi beberapa orang Demang telah mengajak Gelagah Putih pula bersama para tetua di padepokan itu. Sementara Rara Wulan yang tinggal di padepokan, berusaha untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru bagi para penghuninya. Dengan demikian, maka para penghuni padepokan itu telah mendapatkan pengalaman-pengalaman baru bagi ilmu mereka. Ternyata usaha Ki Umbul Telu tidak sia-sia. Beberapa orang Demang menyambut dengan baik kesediaan Ki Umbul Telu untuk bekerja sama menjaga keamanan lalu lintas di beberapa kademangan, untuk menghidupkan kembali kegiatan perdagangan di kademangan-kademangan itu. Kegiatan perdagangan itu akan memberikan arti pula bagi perguruan awang-awang, yang ingin memperluas pemasaran hasil bumi dan hasil kerajinan tangan para penghuni padepokan itu. "Kami akan membantu memberikan latihan-latihan kanuragan kepada anak-anak muda di beberapa kademangan," berkata Ki Umbul Telu kepada Ki Demang di Karangpanjang. "Bagus, Ki Umbul Telu. Kami akan sangat berterima kasih. Meskipun tidak dengan serta-merta, tetapi kita akan dapat merancang waktu, kapan kita bergerak melawan para perampok itu," berkata Ki Umbul Telu. "Ya. Rencana yang akan kita susun bersama.
Sementara itu, kami akan minta setiap Kademangan mengirimkan beberapa anak muda terpilih ke perguruan kami. Ki Demang Karangpanjang itu mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berbicara dengan para Demang tetangga-tetangga kami. Jika mungkin, aku akan mengundang 4 atau 5 orang Demang. Akan lebih baik jika Ki Umbul Telu bersedia hadir pula. Tentu, Ki Demang, sahut Ki Umbul Telu. Aku akan bersedia datang. Bukankah kita akan bekerja sama? Setelah kita mempunyai kekuatan yang memadai, maka kita akan berbicara dengan para pedagang yang selama ini hanya lewat dalam kelompok-kelompok yang cukup besar, dengan memacu kuda mereka tanpa berpaling di pasar-pasar kita yang mereka lewati. Ya, kita harus berusaha merubah keadaan itu. Dengan memberikan bantuan menyelenggarakan keamanan lingkungan, agaknya mereka akan mengindahkan daerah ini. Daerah ini mempunyai banyak bahan perdagangan yang dapat memberikan keuntungan bagi segala pihak, sahut Ki Demang. Sebenarnya lah di 3 hari berikutnya, telah diselenggarakan pertemuan oleh beberapa orang Demang untuk menanggapi gagasan Ki Umbul Telu. Jika Ki Umbul Telu bersedia membantu memberikan latihan-latihan kepada anak-anak muda kami, maka kami akan bersedia ikut dalam rencana ini, berkata seorang Demang. Tentu, sahut Ki Umbul Telu. Kami bersedia menerima anak-anak muda dari setiap Kademangan, asal mereka bersedia menjalani satu kehidupan yang sederhana di padepokan kami. Kami tentu akan membantu beban padepokan Ki Umbul Telu, sahut seorang Demang. Demikianlah, maka para Demang dan Ki Umbul Telu itu sepakat untuk saling membantu. Para Demang akan mengirimkan sekitar 10-25 orang anak muda untuk berlatih di padepokan Ki Umbul Telu selama 2 atau 3 bulan. Kemudian bergantian dengan anak-anak muda yang lain, sementara yang sudah berlatih di padepokan Ki Umbul Telu akan memberikan latihan kepada kawan-kawan mereka di Kademangan. Para Demang itu merencanakan, dalam waktu setengah tahun, maka mereka sudah siap berhubungan dengan para pedagang. Kita tidak perlu tergesa-gesa, berkata Ki Demang Karangpanjang. Tetapi dengan langkah yang pasti kita menyongsong hari esok. Syukur jika rencana waktu itu dapat diperpendek. Kita akan berbuat dengan bersungguh-sungguh dan dengan sebaik-baiknya, sahut Ki Umbul Telu. Sedangkan para pedagang itu sendiri sudah mempunyai kelompok-kelompok tertentu. Mereka tentu juga sudah memiliki landasan kekuatan. Dengan bekerja bersama, kita berharap bahwa daerah ini akan dapat kita amankan, sehingga arus perdagangan tidak hanya sekedar lewat tanpa meninggalkan bekas apa-apa di lingkungan kita. Dengan demikian, maka Ki Umbul Telu dan para Demang itu sudah membuat pijakan bersama untuk mengembalikan kesibukan perdagangan di daerah mereka masing-masing. Kerjasama di antara beberapa Kademangan dan perguruan awang-awang diharapkan akan dapat memecahkan masalah, meskipun tidak dengan serta-merta. Tetapi pijakan itu telah memberikan pengharapan bagi kesejahteraan hidup rakyat di beberapa Kademangan serta di perguruan awang-awang. Dengan demikian, maka keberadaan perguruan awang-awang itu akan dapat memberikan arti yang sebenarnya bagi lingkungan di sekitarnya. Bukan sekedar satu kehidupan yang terpisah yang berada di sebuah perbukitan terpencil. Sehingga dengan demikian maka ilmu mereka pun dapat diamalkan dalam pengertian yang wajar. Sementara itu, selama Gelagah Putih dan Rarawulan berada di perguruan awang-awang, maka mereka telah menemukan sebuah celah-celah di sebuah goa, yang agaknya tidak pernah disentuh bahkan oleh para penghuni padepokan itu. Dengan demikian, maka Rarawulan pun telah menyembunyikan peti kayunya yang manis berukiran lembut di celah-celah itu. Bukankah celah-celah itu tidak basah? Bertanya Rarawulan kepada Gelagah Putih. Tidak. Tetapi bagaimanapun juga, celah-celah itu tetap saja lembab. Aku akan membungkusnya dengan kain panjang. Kain panjang? Kau tidak sayang, bahwa selembar kain panjangmu akan kau susupkan di celah-celah itu? Untuk melindungi peti kecil itu. Kasihan peti itu jika akan segera menjadi lapuk. Gelagah Putih tidak menyahut. Sebenarnya lah bahwa Rarawulan telah membungkus peti kecil itu dengan sehelai kain, dan menyimpannya di celah-celah di dalam gua itu dan menyamarkannya dengan bongkah-bongkah batu padas. Ketika rencana Ki Umbul Telu mulai berjalan, maka bangunan utama padepokan itu menjadi bertambah ramai. Bahkan ada beberapa orang anak muda yang tinggal di rumah beberapa orang keluarga yang dapat menampungnya. Mereka adalah anak-anak dari beberapa Kademangan di sekitar padepokan itu. Latihan-latihan segera dimulai pula.
Anak-anak muda itu harus menjalani kehidupan yang penuh keterikatan pada tatanan, untuk menempa mereka menjadi orang-orang mampu mengendalikan diri. Sejak hari-hari pertama, mereka harus sudah bekerja keras, siang dan malam. Waktu-waktu beristirahat mereka terasa menjadi sangat sempit. Pada mulanya, anak-anak muda yang datang dari beberapa kademangan itu merasa sangat letih. Tetapi setelah mereka berada di padepokan itu sepekan, maka mereka mulai dapat menyesuaikan dirinya. Para murid dari perguruan awang-awang yang memberikan latihan kepada mereka pun berpijak pada tatanan perguruan, sehingga terasa sangat keras bagi anak-anak muda itu. Tetapi karena mereka merasa mendapat beban dari para demang mereka masing-masing, maka mereka pun berusaha untuk dapat berbuat sebaik-baiknya. Waktu yang hanya 2 atau 3 bulan itu memang terlalu pendek untuk berlatih olah kanuragan. Tetapi dengan tempaan yang keras, maka agaknya hasilnya kelak akan memadai. Mereka tidak hanya menghadapi kesatuan prajurit atau murid-murid dari perguruan yang sudah berilmu tinggi. Tetapi mereka akan menghadapi para perampok, yang sebagian besar tidak mendasari ilmunya dari perguruan yang manapun. Mereka hanya berlandaskan keberanian, kebengisan, dan kadang-kadang diwarnai dengan dendam atas peristiwa-peristiwa yang telah menimpa diri mereka dan keluarganya. Sebagian dari mereka melakukan pekerjaan yang keliru itu karena tekanan kehidupan yang terasa sangat menekan keluarganya, sehingga akhirnya mereka mencari jalan yang paling mudah, meskipun dengan kemungkinan yang terburuk dalam hidupnya. Ketika segala sesuatunya sudah berjalan lancar, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan padepokan itu, untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun sebelum keduanya minta diri, keduanya telah mendengar dari para tetua di padepokan itu, beberapa hal tentang dunia olah kanuragan yang mungkin akan dilewati oleh kedua orang suami istri itu. Dari beberapa orang yang dituakan di padepokan itu, Gelagah Putih dan Rarawulan mendengar beberapa nama dan orang-orang berilmu tinggi yang berkeliaran di dunia olah kanuragan. Nampaknya selama pengembaraan, Angger berdua tidak menyelam sampai ke dasar. Angger belum banyak mengenal nama-nama orang berilmu tinggi, baik yang berlandaskan ilmu yang mapan dan berkiblat kepada Kang Murbeing Dumadi, tetapi juga mereka yang berkiblat kepada kuasa kegelapan. Ya, sahut Gelagah Putih. Selama ini kami hanya menapaki permukaan. Ternyata bahwa dunia olah kanuragan tidak ubahnya seperti lebarnya rimba raya. Pepohonan raksasa tumbuh di mana-mana. Sedangkan di sela-selanya, gerumbul-gerumbul rumputan liar dengan tumbuh-tumbuhan merambat dan berduri. Sulur-sulur liar serta dahan-dahan yang rapuh berpatahan silang melintang. Di dalamnya hidup berbagai jenis binatang buas, binatang berbisa, serta serangga-serangga yang dapat membunuh dengan sengatnya. Gelagah Putih dan Rarawulan pun menarik nafas panjang. Mereka sudah mempunyai cukup pengalaman dalam pengembaraan mereka. Tetapi ternyata bahwa banyak nama-nama yang masih belum mereka kenal. Beberapa tempat dan perguruan dari para penganut tuntunan yang berbeda, dan bahkan berlawanan. Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun teringat kepada dua dunia yang dijumpainya di rumah tua yang semula mereka kenal dihuni oleh Ki Namaskara. Dunia yang tenang tentram dan damai. Tetapi di dunia itu pula mereka kemudian menjumpai kehidupan yang buas dan liar. Yang satu menghancurkan yang lain. Semuanya berbuat bagi kepentingan diri masing-masing. Tanpa pengendalian diri dan apalagi apa yang disebut pengorbanan bagi kepentingan sesama. Tetapi bukan berarti bahwa seluruh permukaan bumi ini sudah menjadi telatah kuasa kegelapan, Nger, berkata Ki Umbul Telu. Masih ada orang yang dapat dipercaya. Masih ada orang yang bersikap jujur. Karena itu, tidak sepatutnya jika Angger berdua kehilangan sama sekali kepercayaan kepada sesama. Ya. Ki Umbul Telu, sahut Gelagah Putih sambil mengangguk-angguk. Tetapi bukankah sulit sekali untuk memilahkan yang mana yang pantas dipercaya dan yang mana sebaliknya? Kau benar, Nger. Mereka yang licik dan juling justru akan menampakkan diri sebagai seorang yang jujur dan baik hati. Tetapi dalam kesempatan yang mereka tunggu, maka mereka akan menerkam tengkuk dari belakang. Sementara itu, mereka yang sungguh-sungguh jujur dan berpijak pada kebenaran justru akan tersingkir, karena mereka akan selalu mengganggu langkah-langkah selingkuh di berbagai sisi kehidupan. Gelagah Putih dan Rarawulan pun mengangguk-angguk. Sepanjang pengalaman mereka menjelajahi kehidupan yang beraneka, maka mereka membenarkan pesan-pesan Ki Umbul Telu itu. Ternyata Ki Umbul Telu bukan seorang yang hanya hidup di seputar dinding padepokannya saja.
Tetapi agaknya Ki Umbul Telu dan para tetua dari perguruan awang-awang juga memiliki wawasan kehidupan yang luas. Namun hampir di luar sadarnya ketika Gelagah Putih itu pun bertanya. Ki Umbul Telu. Ki Umbul Telu sudah menyebut banyak nama dari orang-orang yang bergerak di dunia olah kanuragan. Bahkan mereka yang berkiblat kepada kuasa terang maupun mereka yang berada di bawah kuasa kegelapan. Tetapi Ki Umbul Telu tidak menyebut seorang yang namanya justru mengumandang sampai ke tanah perdikan menoreh. Siapa, Ger? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, apakah Ki Umbul Telu pernah mendengar nama sebuah perguruan besar yang kini sedang menyusun diri kembali? Perguruan apa, Ger? Perguruan Kedung Jati, di bawah pimpinan seorang yang memiliki tongkat baja putih. Tongkat baja putih itu memang pertanda kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati. Bukankah di perguruan awang-awang juga ada pertanda kepemimpinan, yang baru saja kembali ke perguruan ini setelah beberapa lama dibawa oleh murid-murid yang berkhianat itu? Ki Umbul Telu menarik nafas panjang. Katanya, ya, aku sudah mendengar, Ger. Bahkan pada suatu saat, seolah-olah sepasang tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati itu sudah kembali ke perguruan. Tetapi ternyata tidak. Tongkat baja putih yang satu adalah palsu. Ya, aku juga pernah mendengar. Bukankah tongkat baja putih yang sebuah berada di tanah perdikan menoreh? Ki Lampita justru bertanya. Ya, demikian menurut pendengaranku. Satu dari sepasang tongkat baja putih itu berada di tanah perdikan menoreh. Ger, berkata Ki Umbul Telu. Aku memang pernah mendengar kegiatan para murid perguruan Kedung Jati, yang sudah terpecah dan bahkan tenggelam untuk beberapa lama sejak Jipang dikalahkan oleh Pajang. Namun sebenarnya lah aku ingin berterus terang kepada Angger berdua. Aku tidak tahu apakah Angger terlibat dalam usaha menghimpun kembali para murid dari perguruan Kedung Jati atau tidak. Kami tidak terkait dengan perguruan Kedung Jati itu, Ki Umbul Telu. Aku berkata sebenarnya. Aku percaya, Ger, Ki Umbul Telu itu terdiam sejenak. Lalu katanya. Berapa waktu yang lalu, orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu memang pernah menghubungi perguruan kami. Mereka menyatakan keinginan mereka agar kami bergabung dengan perguruan Kedung Jati yang sedang menghimpun kekuatan. Tetapi kami mengatakan bahwa tidak seorang pun di antara kami yang pernah menjadi murid perguruan Kedung Jati. Apakah kata mereka, Ki Umbul Telu? Menurut mereka, meskipun seseorang belum pernah menjadi keluarga perguruan Kedung Jati, namun mereka akan dapat masuk dalam keluarga besar perguruan Kedung Jati. Baru kemudian akan disusun kaitan serta tatanan kekeluargaan dari perguruan Kedung Jati itu. Mereka yang sekarang berniat membangunkan kembali perguruan itu mengangankan kebesaran dan kejayaan perguruan itu, sebagaimana pada masa Jipang masih tegak. Meskipun satu dari sepasang tongkat baja putih itu belum berada di tangan mereka, namun mereka yakin bahwa pada saatnya tongkat itu akan mereka kuasai. Sehingga sepasang tongkat pertanda kebesaran itu akan dapat dijadikan perlambang kebesaran perguruan Kedung Jati sebagaimana sebelumnya. Bagaimana tanggapan Ki Umbul Telu? Aku belum dapat mengambil sikap. Aku belum dapat membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Apakah kami tidak hanya akan menjadi sekedar pengikut-pengikut yang kelak akan dienyahkan? Menurut pendengaran kami, yang sekarang berada di bawah pengaruh para pemimpin perguruan Kedung Jati itu sudah cukup banyak. Tetapi dari bermacam-macam perguruan, gerombolan dan kelompok yang mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka para murid sebuah perguruan yang benar-benar ingin mengembangkan ilmu untuk diamalkan. Tetapi ada di antara mereka yang muncul dari sarang-sarang gerombolan penjahat yang kotor, yang akan menumpang kegiatan mereka yang berniat menegakkan kembali panji-panji perguruan Kedung Jati itu. Dengan demikian, mereka yang berniat membangun kembali perguruan itu bekerja sama dengan kepentingan yang berbeda dengan gerombolan-gerombolan penjahat itu. Apakah mereka akan menghubungi Ki Umbul Telu lagi? Agaknya demikian. Tetapi aku tidak tahu kapan dan kebenaran dari keterangannya itu. Namun mereka sempat meninggalkan ancaman bahwa siapapun yang berusaha menghalangi bangkitnya perguruan Kedung Jati akan dibabat, dan bahkan akan digali sampai ke akarnya sehingga tidak akan mungkin bangkit kembali. Menurut mereka yang datang, sampai saat ini perguruan Kedung Jati itu telah mampu menghimpun kekuatan yang tidak kalah besarnya dengan pasukan prajurit di Demak.
Sebentar lagi, maka perguruan Kedung Jati akan dapat menandingi kekuatan prajurit Mataram. Ki Umbul Telu percaya. Ger. Aku percaya bahwa mereka mempunyai kekuatan yang besar. Tetapi tentu tidak akan dapat menandingi kekuatan prajurit Mataram. Meskipun demikian, dengan cara yang mereka tempuh, tampil dan kemudian menghilang, maka mereka pada suatu saat memang akan dapat merepotkan Mataram. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Siapakah menurut pendengaran Ki Umbul Telu, orang yang memimpin perguruan yang sedang berusaha bangkit itu? Pemimpin yang menguasai tongkat baja itu adalah Ki Sabalintang. Tetapi ia mempunyai beberapa orang pendukung yang dapat diandalkan. Ki Sabalintang bukanlah seorang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi ada 2 atau 3 orang yang ilmunya dapat diandalkan, sebagaimana Gagak Bergundung suami istri. Bagaimana dengan Gagak Bergundung? Ki Umbul Telu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Maksud Angger dalam hubungannya dengan perguruan Kedung Jati? Ya. Aku tidak tahu, Ger, apakah Gagak Bergundung itu akan menjadi salah seorang di antara para pendukung perguruan Kedung Jati yang sedang menyusun diri itu. Tetapi jika benar ia akan berada di antara mereka yang berniat menyusun kembali perguruan Kedung Jati, maka ia tidak akan memusuhi kami. Karena perguruan Kedung Jati pun berniat untuk menyeret kami ke dalam lingkungan mereka. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi tentang perguruan Kedung Jati itu. Ia tidak tahu, sikap apakah yang akan diambil oleh Ki Umbul Telu terhadap tawaran perguruan Kedung Jati untuk bergabung ke dalamnya. Bahkan Gelagah Putih pun kemudian telah mengalihkan pembicaraan. Bagaimana pendapat Ki Kumuda dengan bualan Gagak Bergundung? Maksud Angger. Tentang goloknya yang besar itu. Apakah benar golok itu golok Kiai Pupus Kendali? Sebelumnya ia mengatakan bahwa golok itu adalah pusaka turun-temurun. Namun sejak semula aku sudah menduga bahwa ia hanya sekedar membual. Gagak Bergundung memang menyebut golok itu bernama Kiai Nagapadma. Tetapi bukankah Kiai Nagapadma sudah dibuat beratus tahun yang lalu? Menurut bualannya, ayahnya lah yang telah mengambil alih golok itu dari Kiai Pupus Kendali. Jika demikian, bukankah kakeknya tidak atau belum pernah mempergunakannya? Ki Umbul Telu lah yang menyahut. Gagak Bergundung memang seorang pembual. Tetapi mungkin saja ayahnya telah mencuri golok itu semasa kakeknya masih hidup. Apakah Kiai Pupus Kendali itu terbunuh atau tidak ada beritanya sama sekali. Tetapi sudah lama sekali nama Kiai Pupus Kendali tidak pernah disebut lagi. Ki Umbul Telu, bertanya Gelagah Putih kemudian. Apakah Ki Umbul Telu mengetahui, di manakah letak padepokannya? Angger akan mencarinya. Kami adalah pengembara. Apakah salahnya jika kami berusaha melacak beberapa nama dari orang-orang yang memiliki kelebihan, namun yang sudah tidak pernah disebut lagi namanya? Ki Umbul Telu menarik nafas panjang. Katanya. Kami pun baru mendengar namanya saja. Kiai Pupus Kendali adalah seseorang yang berilmu tinggi, seangkatan dengan guruku. Bahkan mungkin umurnya lebih tua. Jika guru Ki Umbul Telu tidak dikhianati, bukankah ia masih ada sekarang ini? Ki Umbul Telu menarik nafas panjang. Katanya. Ya. Tetapi guru sudah tua. Kau lihat, bahwa kami pun sudah setua ini. Sudah pantas menjadi ayahmu. Kami akan mencoba melacak keberadaan Kiai Pupus Kendali itu, Ki Umbul Telu. Kami pun ingin membuktikan, apakah Gagak Bergundung tidak membual tentang golok Kiai Nagapadma itu, yang juga dikatakannya pusaka turun-temurun. Tentu ada yang sisip pada bualannya itu, Ger. Tetapi jika kau benar-benar ingin meyakinkan kebenaran tentang Kiai Pupus Kendali, aku hanya dapat memberi ancar-ancar. Kiai Pupus Kendali bukan seorang yang berilmu tinggi yang mendirikan sebuah perguruan. Tetapi Kiai Pupus Kendali adalah seorang pertapa, yang hanya diikuti oleh 3 atau 4 orang murid utamanya. Itu pun hanya menurut pendengaran kami. Baiklah, Ki Umbul Telu. Agaknya kami benar-benar ingin melacaknya. Apakah aku dapat menemui atau tidak, biarlah kesempatan yang menentukan. Tetapi ancar-ancar Ki Umbul Telu sangat kami perlukan. Ger. Segalanya hanyalah menurut pendengaran kami. Kami tidak berani memastikan kebenarannya. Kami mengerti, Ki Umbul Telu. Kiai Pupus Kendali berada di sebuah pertapaan yang terasing di kaki Gunung Sumbing yang menghadap ke Gunung Sindara.
Menurut kata orang, pertapaannya sudah berada di daerah yang sangat dingin. Dengan demikian, maka pertapaan itu tentu berada di tempat yang agak tinggi. Terima kasih, Ki Umbul Telu. Dari bukit ini, kami akan menuju Gunung Sumbing. Kapan Angger akan berangkat? Kami sepakat akan melanjutkan pengembaraan kami esok pagi. Esok pagi? Begitu cepat? Bukankah kami sudah cukup lama di padepokan ini? Mudah-mudahan pada kesempatan lain kami akan dapat singgah di padepokan ini. Berhati-hatilah, Nger. Kami tahu bahwa Angger berdua ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga Angger berdua mampu mengalahkan Gagak Bergundung. Meskipun demikian, Angger akan memasuki belantara yang buas, liar dan penuh menyimpan bahaya. Yang kasat mata maupun yang tidak. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Keduanya sudah memiliki pengalaman yang cukup luas. Namun agaknya mereka belum menukik ke dalam rimba olah kanuragan yang buas dan liar itu. Ki Umbul Telu, berkata Gelagah Putih kemudian. Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian Ki Umbul Telu terhadap pengembaraan kami. Kami akan berhati-hati di perjalanan. Pengenalan kami atas beberapa nama akan sangat membantu perjalanan kami. Ciri-ciri unsur gerak yang Ki Umbul Telu beritahukan kepada kami dari beberapa orang di antara mereka, memberikan gambaran kepada kami, dunia seperti apakah yang akan dapat kami lewati. Baiklah, Nger. Jika pada suatu saat Angger merasa jemu menempuh perjalanan dalam pengembaraan Angger, datanglah kembali ke padepokan kami. Terima kasih, Ki Umbul Telu. Ternyata keempat orang tetua dari perguruan awang-awang itu telah memberikan bekal yang cukup banyak bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Mereka pun dapat membayangkan bahwa mereka memang akan mengambah hutan yang dipenuhi duri bebandotan serta rawa-rawa lumpur yang kental, yang dihuni oleh buaya-buaya yang buas serta ular-ular air yang berbisa. Ketika kemudian malam turun, Gelagah Putih dan Rara Wulan yang berada di bilik yang disediakan bagi mereka berdua, telah membuka-buka kembali kitab yang diberikan oleh Kiai Namaskara dengan cara yang aneh itu. Beberapa petunjuk mereka tekuni untuk menambah kematangan diri yang sudah mereka warisi. Meskipun mereka memasuki bilik mereka agak awal, namun hampir semalam suntuk mereka tidak tidur. Baru di dini hari keduanya sempat memejamkan mata beberapa saat. Ketika fajar menyingsing, keduanya telah siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun Ki Umbul Telu masih menahan mereka. Ki Umbul Telu mempersilahkan keduanya untuk minum minuman hangat serta makan pagi lebih dahulu sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Kalian akan menempuh perjalanan yang berat di medan yang berat pula. Karena itu, sebaiknya kalian makan pagi lebih dahulu. Meskipun barangkali kalian akan melewati beberapa padukuhan yang cukup besar, tetapi pada umumnya pasar yang ada di padukuhan-padukuhan itu menjadi sepi, sehingga jarang ada kedai yang masih membuka usahanya. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat menolak. Baru setelah mereka makan pagi serta beristirahat sebentar, maka mereka pun minta diri. Tidak hanya keempat orang tetua dari perguruan awang-awang itu saja yang melepas kepergian Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tetapi beberapa orang penghuni padukuhan serta para cantrik telah ikut melepas mereka pula di pintu gerbang. Terima kasih, berkata Gelagah Putih dan Rara Wulan ketika mereka meninggalkan pintu gerbang. Kami menunggu kalian datang kembali, berkata Ki Umbul Telu. Kami akan berusaha untuk kembali lagi, sahut Gelagah Putih. Demikianlah, keduanya pun meninggalkan padepokan di atas bukit itu. Beberapa lamanya mereka menuruni lereng yang rendah, sehingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah dataran yang subur, yang mendapat air dari bukit kecil yang masih menyimpan kelompok-kelompok pepohonan raksasa, yang untuk melindunginya, pepohonan itu telah dikeramatkan, sehingga tidak seorang pun yang mengusiknya. Ketika matahari mulai naik, maka dedaunan yang basah nampak berkilat-kilat memantulkan cahayanya. Beberapa titik embun masih hinggap di dedaunan itu. Burung-burung liar yang hinggap di pepohonan terdengar bersiul gembira menyambut kehadiran hari yang baru. Panas matahari yang mulai menggatalkan kulit mengiringi perjalanan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Beberapa ratus langkah di hadapan mereka, nampak sebuah padukuhan yang memanjang, seakan-akan memotong jalan yang akan dilalui oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ketika Kakang dan Ki Umbul Telu berbicara tentang rencana untuk membangunkan keberanian anak-anak mudanya, apakah Kakang juga singgah di padukuhan itu? Kami hanya menemui para demang, Rara.
Kademangan yang membawahi padukuhan itulah yang mengaturnya. Tetapi padukuhan itu tentu sudah terlibat pula untuk mengirimkan 2 atau 3 anak mudanya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, dengan demikian, jika kita nanti berjalan melalui jalan itu, Kakang tentu belum dikenal oleh para penghuninya. Tentu belum. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, ada juga baiknya, karena perjalanan kita tidak akan terganggu. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, jika mereka belum mengenal kita, bukan berarti bahwa tidak akan ada yang menyapa kita. Jika seorang menyapa kita, maka kita cukup menjawab 1-2 patah kata. Kita tidak akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu sapaan mereka. Gelagah Putih mengangguk. Katanya, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak mau diusik sama sekali. Ya. Rara Wulan pun mengangguk. Ketika kemudian mereka berjalan di tengah-tengah bulak panjang, maka mereka sempat menebak-nebak jenis padi yang sedang tumbuh dengan suburnya. Nampaknya air yang mengalir di parit yang memanjang menyilang jalan bulak itu tidak pernah kering di segala musim. Arah parit ini tentu mengalir dari bukit itu, berkata Rara Wulan. Ya, para pemimpin di padepokan itu mempunyai cara tersendiri untuk menyelamatkan hutan di pebukitan mereka, sahut Gelagah Putih. Demikianlah mereka berjalan di kesegaran udara pagi hari. Ketika mereka memasuki padukuhan yang memanjang dan terhitung besar di ujung bulak, maka padukuhan itu terasa sudah sibuk menapaki hari baru. Beberapa orang masih belum selesai menyapu halaman yang pada umumnya cukup luas. Seorang perempuan membawa kelenting di lambungnya untuk mengisi gentong yang diletakkannya di sebelah pintu regol halaman rumahnya, yang disediakannya bagi para pejalan kaki yang kehausan. Gelagah Putih dan Rara Wulan berpapasan pula dengan beberapa orang anak yang menggiring kambing mereka ke padang rumput untuk digembalakan. Seorang yang sudah setengah baya memanggul bajaknya menuju ke pintu gerbang padukuhan, sementara anaknya yang sedikit lewat remaja menggiring 2 ekor lembu di belakangnya. Padukuhan ini nampak sibuk, berkata Rara Wulan. Ya. Agaknya penghuni padukuhan ini adalah orang-orang yang terbiasa bekerja keras. Rara Wulan mengangguk. Katanya kemudian, Kakang dengar suara orang menumbuk padi? Ya. Padukuhan ini benar-benar diramaikan dengan kerja keras oleh penghuninya. Di sebelah simpang 4, keduanya terhenti sesaat. Seorang ibu muda sedang sibuk menyuapi anaknya yang menangis sambil meronta-ronta. Anak itu belum lapar, desis Gelagah Putih. Bukankah terbiasa seorang ibu menyuapi anaknya dengan paksa, agar anak itu menjadi kenyang dan segera tidur? Sementara itu ibunya dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mencuci pakaian atau masak di dapur. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia pun berdesis. Nasi dengan gula kelapa. Ya. Nasi dengan gula kelapa yang dilumatkan dengan sedikit air yang sudah masak. Gelagah Putih masih saja mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, mereka telah berada di tengah-tengah padukuhan. Beberapa orang yang nampaknya juga hanya sekedar lewat di padukuhan itu, berjalan dengan cepat melintas. Ada yang berjalan searah, tetapi ada juga yang berlawanan arah. Seperti yang dikatakan oleh Gelagah Putih, maka tidak seorang pun yang mengenalnya. Baik mereka yang tinggal di padukuhan itu maupun orang-orang yang lewat. Karena itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan sama sekali tidak terhambat. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah meninggalkan padukuhan itu. Mereka memasuki lagi sebuah bulak yang panjang di sebuah ngarai yang datar dan luas. Bersambung ke bab 521. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.